Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Siapa Content Creator yang tebar fear BBRI dan Buyback Saham Big Banks. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 18 Februari tahun 2025, ada dua berita menarik yang ingin dibahas lebih detail. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Berita pertama yang saya kutip dari artikel kompas.com dengan judul Sebut para YouTuber takuti investor saham bos BRI, kita bisa counter dengan fundamental. Berita ini terbit pada tanggal 17 Februari tahun 2025. Artikelnya sebagai berikut. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Sunarso, buka suara terkait tren penurunan harga saham emiten berkode BBRI ini. Ia menyebut ada faktor eksternal yang membuat investor takut untuk memiliki saham BBRI. Sunarso pun menyinggung para konten kreator di media sosial maupun YouTube yang menakut-nakuti pemegang saham BBRI. Ia bilang, analisis saham yang dilakukan mereka tidaklah tepat. Menurut Sunarso, analisis saham yang menakutkan investor itu bisa dibantah dengan fundamental BRI yang solid. Ketakutan tentang saham BRI yang diciptakan oleh para YouTuber yang analisanya kadang-kadang juga di awang-awang itu sesungguhnya bisa kita counter dengan fundamental BRI yang sangat solid, ujar Sunarso dalam acara Kompas 100 Outlook di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Sebagai bos dari BRI, pihaknya hanya akan fokus kepada hal-hal yang memang bisa dikontrol oleh manajemen, seperti menjaga kualitas kinerja perusahaan tetap baik dengan manajemen risiko yang kuat. Terjaganya kinerja perusahaan pun terlihat dari laba bersih yang berhasil dicetak BRI sebesar 60,6 triliun di tahun 2024. Nilai laba itu memang tidak jauh berbeda dengan kinerja di tahun 2023 yang sebesar 60,1 triliun, namun laba BRI tetap menjadi yang tertinggi di antara bank di Indonesia. Dalam situasi yang tidak mudah, tetap kita bisa membukukan laba 60 triliun, kata dia. Maka dari itu, Sunarso menekankan, tidak khawatir dengan ketakutan-ketakutan yang dibuat oleh para content creator sebab BRI didukung dengan kinerja yang solid. Bahkan, kata dia, BRI mampu membagikan dividen kepada pemegang saham dari capaian laba bersih. Ini sekaligus menandakan kuatnya modal yang dimiliki. Kalau ketakutan akan longsornya saham BRI itu masih bisa di-counter, ujar dia. Adapun pada awal pekan ini, Senin 17 Februari 2025, hingga penutupan perdagangan saham BRI terlihat menguat 4,4% dibandingkan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat 14 Februari tahun 2025 ke level 4.030 per lembar saham. Nah, dari berita ini saya tentu bertanya-tanya, kira-kira siapa yang dimaksudkan terkait content creator atau YouTuber yang menakut-nakuti investor saham untuk membeli saham BRI? Memang jika kamu lihat, banyak berita atau pembahasan tentang saham ini di YouTube, di IG, maupun di berbagai media sosial lainnya, akibat penurunan harga saham yang besar-besaran. Tapi dari banyaknya pembahasan yang ada di media sosial, tentu kamu bisa melakukan filter sendiri. Apakah pembahasan itu masih masuk akal atau tidak? Apakah data-data yang disajikan, apakah pemberitaan dan pembahasan yang disebutkan itu masih berasal dari sumber resminya, berasal dari data yang disajikan, berasal dari fakta dan berbagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tentu saja apabila kita ingin membahas suatu saham atau suatu perusahaan, kita harus memegang data berdasarkan entah itu kinerja histori, entah itu data keuangan, prospek masa depan, dan lain sebagainya. Semuanya harus berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, menurut kamu kira-kira siapa YouTuber atau content creator yang dimaksudkan pada artikel kali ini? Kemudian kita masuk kepada pembahasan kedua yang berkaitan dengan buyback saham Big Banks dengan judul 3 saham bank raksasa menguat berkat rencana buyback. Berita ini terbit juga pada hari ini, tanggal 18 Februari tahun 2025, yang saya kutip dari idxchannel.com. Artikelnya sebagai berikut. 3 bank BUMN terbesar, BNI, BRI, dan Mandiri, kompak mengumumkan rencana pembelian kembali buyback saham. Langkah ini menjadi sentimen positif bagi ketiga emiten yang berupaya bangkit dari tekanan jual investor asing dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Selasa 18 Februari 2025, saham BRI naik 2,23%, BNI terkerek 2,63%, dan Mandiri terapresiasi 1,38%. Ketiga saham bank pelat merah ini mulai menunjukkan pemulihan dalam sepekan terakhir, meskipun secara bulanan masih mencatatkan kinerja negatif. Tekanan tersebut terutama dipengaruhi oleh kondisi makro global yang kurang kondusif, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan dampak negatif bagi pasar negara berkembang.
Secara keseluruhan, aksi buyback oleh Mandiri, BRI, dan BNI mencerminkan keyakinan manajemen terhadap valuasi saham yang dianggap masih undervalue, sekaligus memperkuat kepercayaan investor. Selain membantu meredam tekanan jual dan memperbaiki valuasi saham, langkah ini juga menunjukkan optimisme manajemen terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Jika buyback dieksekusi dengan baik, hal ini berpotensi menjadi katalis positif bagi pergerakan saham ketiga bank besar tersebut. Diwartakan sebelumnya, Mandiri bakal melakukan buyback saham senilai 1,17 triliun. BRI juga berencana melakukan buyback saham perseroan dengan nilai maksimal 3 triliun rupiah. Tidak hanya BRI dan Mandiri, BNI juga sebelumnya menyiapkan dana 905 miliar untuk buyback saham perseroan. Namun kabar terbaru, BNI meningkatkan alokasi dana untuk buyback saham menjadi maksimal 1,5 triliun rupiah. Nah, dari data ini, kamu bisa lihat bahwa saham plat merah ini alias Mandiri, BNI, dan BRI memiliki sentimen positif terkait aksi korporasi yang mereka lakukan. Saat harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, manajemennya tidak tinggal diam, tetapi melakukan aksi korporasi yang bisa dikatakan cukup diacungi jempol alias melakukan buyback saham. Memang tidak menjamin aksi buyback yang dilakukan dapat serta-merta menaikkan harga sahamnya menjadi sangat signifikan. Tapi setidaknya dengan data ini, dengan berita ini, dan dengan aksi korporasi yang mereka lakukan, ini menjadi katalis positif bagi investor yang mungkin masih memiliki sahamnya atau tertarik dengan saham tiga bank besar ini. Mengingat memang dari secara sisi fundamental, sebenarnya tiga bank besar ini masih menghasilkan kinerja yang sangat baik di tahun 2024. Memang dari pertumbuhan labanya tidak naik signifikan, tapi setidaknya mereka masih bisa menaikkan labanya meskipun hanya sedikit, dan tentunya hal ini akan berdampak kepada dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Meski begitu, untuk data pastinya kita harus menunggu hasil RUPS yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan ke depan. Nah, menurut kamu bagaimana dengan berbagai sentimen positif yang ada untuk saham-saham big banks seperti aksi korporasi buyback saham, adanya potensi pembagian dividen dalam waktu yang dekat, dan berbagai kinerja yang bisa dikatakan masih cukup baik di tahun 2024, apakah harga sahamnya mampu naik lagi di masa depan? Saya pribadi masih cukup yakin dengan saham-saham big banks seperti BRI, BCA, Mandiri maupun BNI, setidaknya berdasarkan data hingga akhir tahun 2024. Karena meskipun kinerjanya tidak tumbuh dengan signifikan, tapi setidaknya masih menghasilkan kinerja yang baik. Salah satunya kita bisa lihat dari pencapaian laba yang berhasil mereka capai, yang mana angkanya masih sangat fantastis besarnya. Nah, sebagai informasi sebelumnya saya juga sudah sempat membuat video terkait pembahasan tentang saham big banks ini. Apabila kamu tertarik, silahkan nonton video berikut ini. Pertama kita lihat dulu dari sisi valuasi. Untuk PE dan PBV, BCA memiliki angka yang paling tinggi, sedangkan BNI memiliki angka yang paling rendah. Tapi dari aspek PE dan PBV sebenarnya, BRI, Mandiri, dan BNI masih memiliki angka yang cukup menarik. Hanya saja BCA yang sudah memiliki angka yang cukup tinggi. Nah, dari aspek profitabilitas, untuk gross profit marginnya semuanya memiliki angka di atas 50%. Sedangkan untuk angka net profit marginnya semuanya memiliki angka di atas 25%. Dari aspek ekuitasnya, untuk ROE-nya bisa dikatakan cukup baik dengan angka di atas 10%. Bahkan BRI, Mandiri, dan BCA memiliki angka di atas 15%. Kemudian dari aspek dividen yield-nya, keempat saham bank besar ini menawarkan angka dividen yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebagai informasi, untuk angka dividen BRI harus disesuaikan lagi dengan angka dividen per share-nya. Mengingat adanya kemungkinan salah hitung karena dividen interim yang dibagikan di tahun 2025, sehingga kamu harus hitung secara manual. Tapi sayangnya untuk aspek harga sahamnya, baik itu BRI, Mandiri, BCA maupun BNI, sebenarnya masih menghasilkan kinerja yang tidak terlalu menarik untuk data year to date-nya. Terbukti, hanya BNI yang mengalami kenaikan, itu pun hanya naik 0,46%. Setidaknya berdasarkan data saat video ini dibuat di angka tanggal 14 Februari 2025. Nah, untuk aspek harga saham dalam 3 tahun terakhir, hanya BRI yang memiliki penurunan harga saham dengan angka 12,8%. Sedangkan untuk 3 saham lainnya masih menghasilkan kenaikan harga saham. Kemudian kita lihat dari sisi laporan keuangannya. Pertama dari sisi penyaluran kreditnya, bisa kamu lihat di sini, untuk BMRI atau Bank Mandiri mencatatkan angka yang paling tinggi, sedangkan BNI memiliki angka yang paling rendah. Untuk dana pihak ketiga, bisa kamu lihat juga di sini, untuk BMRI memiliki angka yang paling tinggi, sedangkan sama seperti tadi, BNI memiliki angka yang paling rendah.
Untuk aspek saldo laba di komponen ekuitas, bisa kamu lihat di sini, ternyata BCA memiliki angka yang paling tinggi, diikuti oleh Mandiri, BRI, dan terakhir BNI. Nah, ini menarik karena jika kamu lihat dari aspek penyaluran kredit dan dana pihak ketiga, sebenarnya Mandiri memiliki angka yang paling tinggi. Tapi untuk komponen saldo labanya, ternyata BCA yang memiliki angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan 3 saham lainnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut analisa saya pribadi, hal itu disebabkan karena BCA cenderung membagikan dividen dengan nominal yang lebih kecil dibandingkan Mandiri maupun BRI. Sehingga hal itu menyebabkan saldo laba ditahannya semakin banyak dan akhirnya secara nominal lebih tinggi dibandingkan BRI maupun Mandiri. Nah, jika kamu melihat data beberapa tahun sebelumnya, sebenarnya kamu akan menemukan bahwa BRI dan Mandiri memiliki saldo ekuitas yang lebih banyak. Tapi, karena mereka cenderung membagikan dividen dengan angka yang lebih besar, menyebabkan pertumbuhan ekuitasnya tidak sebesar pertumbuhan ekuitas dari BCA. Kemudian dari sisi pendapatan dan beban bunga. BCA memiliki pendapatan bunga dan syariah bersih sebanyak 82,2, BNI 40,4, BRI 142, dan Mandiri 101,75. Bisa kamu lihat di sini, untuk komponen pendapatan bunga dan syariah, BRI mencatatkan angka yang paling tinggi. Bagaimana dari sisi pendapatan operasional lainnya? Untuk BCA 26 triliun, untuk BNI 22,3 triliun, untuk BRI 53,8, dan untuk Mandiri 42,1. BRI juga masih mencatatkan angka yang paling tinggi dibandingkan 3 saham lainnya. Kemudian dari sisi beban penyisihan dan operasional lainnya. Beban penyisihan BCA adalah 2 triliun, untuk BNI 8,2, untuk BRI 41,7, dan untuk Mandiri 11,8. Nah, kamu bisa lihat BRI memiliki angka cadangan kerugian yang paling besar dengan nominal 41,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk beban operasional lainnya, BCA memiliki beban operasional lainnya dengan total 38 triliun, Mandiri 29,6, BRI 83,1, dan Mandiri 58,6. BRI juga memiliki beban operasional lain yang paling besar dari 4 bank yang kita bahas ini. Untuk laba bersih yang berhasil dicapai di tahun 2024, kamu tentu sudah tahu bahwa BRI memiliki angka yang paling tinggi dan kemudian diikuti oleh Mandiri, BCA, dan kemudian BNI. Tapi 4 saham ini sudah menghasilkan laba yang sangat besar jika dibandingkan dengan perusahaan publik lainnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan tahun 2020 dan tahun 2024. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya menggunakan data tahun 2020? Seperti yang kamu tahu, pada tahun itu terjadi pandemi dan krisis ekonomi sehingga menyebabkan kinerja 4 saham bank besar ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk sisi harga saham bisa dikatakan ada kemiripan seperti penurunan harga di tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Tapi kita tidak boleh hanya melihat dari sisi penurunan harga saham. Kita bandingkan juga dengan kinerjanya. Apakah memang kinerjanya menurun seperti tahun 2020? Atau penurunan harga saham ini bisa kita manfaatkan sebagai peluang untuk memaksimalkan profit di kemudian hari. Pertama kita lihat dari pendapatan dan beban bunga. Ini merupakan perbandingan BCA di tahun 2020 54,1 dan di tahun 2024 82,2. Untuk BNI di tahun 2020 37,1, tahun 2024 40,4. BRI di tahun 2020 79,2 dan di tahun 2024 142 triliun. Mandiri di tahun 2020 56,5 dan di tahun 2024 101,75 triliun rupiah. Dari aspek pendapatan bunga dan syariah bersih bisa kamu lihat, 4 saham bank besar ini masih menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, bagaimana untuk pendapatan operasional lainnya? Pendapatan operasional lainnya BCA di tahun 2020 adalah 21 triliun dan di tahun 2024 26 triliun rupiah. Untuk BNI 13,4 di tahun 2020 menjadi 22,3 di tahun 2024. Untuk BRI, 29,4 naik menjadi 53,8. Untuk Mandiri, 27,6 menjadi 42,1. Dari sisi total pendapatan operasional lainnya, keempat saham bank besar ini juga masih menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2024 dibandingkan tahun 2020. Poin berikutnya yang ingin saya bahas adalah penyisihan kerugian. Penyisihan kerugian BCA di tahun 2020 adalah 11,6 dan turun menjadi 2 triliun di tahun 2024. Untuk BNI 22,5 di tahun 2020 turun menjadi 8,2 di tahun 2024. BRI 30,6 menjadi 41,7 di tahun 2024 dan Mandiri 21,3 menjadi 11,8 di tahun 2024.
Bisa kamu lihat di sini, dari 4 bank ini, hanya BRI yang menghasilkan kenaikan dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai. Memang mungkin kamu sudah tahu bahwa ada isu terkait kualitas kredit BRI yang mengalami penurunan di tahun 2024, sehingga mereka butuh mencadangkan nominal yang jauh lebih besar. Tapi pertanyaannya, apakah kualitas kredit yang di tahun 2024 ini lebih buruk dibandingkan tahun 2020, sehingga perusahaan harus mencadangkan angka yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020? Seperti yang kamu tahu, memang pada tahun 2020 terjadi pandemi dan krisis ekonomi sehingga banyak berdampak kepada berbagai segmen usaha. Bagaimana dengan tahun 2024? Apakah kondisinya jauh lebih parah dibandingkan tahun 2020? Memang kita harus lihat dari sisi nominal kredit yang disalurkan. Mengingat karena kemungkinan besar kredit yang disalurkan di tahun 2020 ini belum sebesar dengan tahun 2024. Sehingga menyebabkan di tahun 2024 BRI harus membukukan penyisihan kerugian yang jauh lebih besar. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa penurunan laba BRI di tahun 2024 lebih disebabkan karena penyisihan kerugian penurunan nilai yang sangat besar. Jika kamu bandingkan, BCA hanya 2 triliun, untuk BNI hanya 8,2, BRI 41,7, dan Mandiri 11,8. Bisa kamu lihat perbandingan antara beban penyisihan di tahun 2024 ini, di mana BRI membukukan angka yang jauh lebih besar dibandingkan 3 bank lainnya. Tapi dari sisi pendapatan bunga bisa kamu lihat, pendapatan bunga BRI secara bersih 142 triliun, yang mana lebih besar dibandingkan 3 bank besar lainnya. Sehingga bisa disimpulkan, apabila ke depan kualitas kredit BRI semakin baik, tidak menutup kemungkinan labanya bisa tumbuh dengan lebih signifikan dibandingkan 3 saham bank lainnya. Alasannya sederhana, karena secara nominal, pendapatan bunga dan syariah bersihnya lebih besar dibandingkan 3 bank besar lainnya. Selain itu, dari sisi pendapatan operasional juga masih menduduki angka yang paling tinggi dengan nominal 53,8 triliun di tahun 2024. Dan jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, BRI masih menghasilkan kenaikan kinerja. Nah, tapi kembali lagi, ini merupakan pedang bermata dua. Jika kamu optimis, silahkan beli sahamnya. Tapi jika kamu pesimis alias kamu merasa di kemudian hari kualitas kreditnya akan mengalami penurunan lagi, maka sebaiknya jangan beli sahamnya atau mungkin kamu bisa cut loss. Karena semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Ada potensi profit, ada juga potensi resiko. Baik itu BNI, Mandiri, BCA maupun BRI, semuanya memiliki peluang yang menarik di kemudian hari. Dengan adanya penurunan harga saham, maka secara potensi profit sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kamu mungkin sudah pernah merasakan krisis tahun 2020, di mana harga saham turun dan kemudian mengalami kenaikan lagi. Nah, di tahun 2024 dan tahun 2025 ini, memang secara kinerjanya mereka tidak turun sesignifikan tahun 2020. Tapi untuk harga sahamnya bisa dikatakan mengalami koreksi yang cukup menarik. Sehingga, apakah hal itu bisa kamu manfaatkan? Silahkan kamu pertimbangkan. Tapi ingat, semua keputusan kamu harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Karena di balik adanya potensi profit, ada juga potensi risiko yang siap kamu hadapi. Dan kerugian itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Dan dengan video ini kamu bisa melihat apakah 4 saham bank besar ini masih memiliki prospek yang cerah atau sudah suram. Setidaknya hingga data Q4 tahun 2024, saya masih bisa mengatakan mereka memiliki prospek yang cerah. Tapi ingat, itu hanya data per Q4 tahun 2024-nya. Untuk kedepannya tidak ada yang tahu, sehingga penting bagi kita untuk terus memantau kinerja perusahaan ini, baik secara bulanan maupun secara triwulan. Dan semoga saja kedepannya kinerja mereka dapat semakin lebih baik lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.